Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Kemesraan antara Anies Baswedan dengan PKS yang telah terjalin di pilkada maupun di pilpres tampaknya akan berakhir pada pilkada 2024 ini. PKS seperti dikatakan oleh Wakil Sekretaris DPW PKS yang sekaligus juga Sekretaris Tim Seleksi Calon Kepala Daerah Zainuddin Paru menyatakan bahwa nama calon gubernur yang akan diusung oleh PKS itu akan diumumkan dalam 1-2 hari ke depan, dan yang pasti itu bukan nama Anies dan Sohibul seperti yang sebelumnya diumumkan. Ini pasti bikin baper bagi Anda semua para pendukung Anies Baswedan yang saya tahu ini tidak hanya yang tinggal di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, bahkan nggak berlebihan kalau saya menyebutnya di seluruh dunia. Kenapa saya sebutkan itu karena saya punya banyak sekali teman-teman di luar negeri yang mempertanyakan soal ini, misalkan soal sikap PKS ini. Nah, tetapi kan sebenarnya ini ya kita sudah mulai bisa mencium gelagatnya ya bahwa PKS itu nantinya akan berpisah jalan dengan Anies. Sebelumnya kan seperti dikatakan oleh juru bicara PKS Muhammad Khalil bahwa mereka itu sudah mentok dengan Anies Baswedan karena batas waktu yang diberikan kepada Anies Baswedan 40 hari untuk mendapatkan partner koalisi agar dia bisa maju pada pilkada ini berpasangan dengan Sohibul Iman, yakni mantan presiden PKS ini ternyata tidak terpenuhi begitu ya. Dan tentu saja karena tenggat waktu tidak terpenuhi dan PKS itu dia bagaimanapun juga harus ikut pilkada, ya mau tidak mau mereka sudah mulai membuka opsi untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang kalau mereka bergabung ini namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi bukan hanya semata soal bahwa PKS itu kemudian tidak mengusung Anies ini yang kemudian membuat banyak sekali pendukung Anies yang marah, tetapi mereka lebih jengkel lagi karena kemudian PKS ternyata memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan itu artinya PKS itu kemungkinan besar akan kembali mengusung pasangan calon politik dinasti, yakni keluarga Pak Jokowi. Karena diperkirakan ini Ridwan Kamil itu yang akan maju, kader Golkar itu dipasangkan dengan Kaisang Pangarep, putra bontot Pak Jokowi. Rasanya nggak mungkin ya kalau kemudian ini dipasangkan Ridwan Kamil dengan Saihu, yakni Presiden PKS seperti yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan. Jadi lengkap PKS itu di Sumatera Utara mengusung Bobi Nasution, ini menantu Pak Jokowi, dan di Jakarta nantinya kemungkinan besar kita menyebutnya itu ya supaya karena belum terjadi ya juga akan mengusung bagian dari politik dinasti Pak Jokowi ya yakni Kaisang Pangarep. Soal ini yang saya kira menambah banyak sekali kemarahan dari para pendukung Anies Baswedan. Yang pertama yang bikin marah karena Anies kemungkinan gagal mendapatkan tiket. Yang kedua, kalau toh gagal kenapa kok ya gabungnya mesti dengan politik dinastinya Jokowi. Karena kan banyak orang yang memilih PKS, memilih PKB maupun memilih Nasdem kemarin itu karena mereka ini selain mengusung Anies juga karena mereka ini kan simbol dari perlawanan terhadap dinasti Jokowi. Tapi kalau sekarang kemudian setelah suara mereka diberikan dan itu terbukti bahwa partai-partai koalisi perubahan mulai dari PKS, Nasdem dan PKB suaranya semua meningkat baik di DPR RI maupun di DPRD, terutama DPRD Jakarta, ya wajar kalau mereka kesel, nggak rela gitu ya, dan mengancam bahwa untuk pilkada kali ini mereka mau golput dan untuk di daerah lain juga mereka tidak akan memilih calon yang diusung oleh PKS, dan pada pemilu berikutnya mereka mengancam tidak akan memilih PKS. Itu suara yang muncul belakangan ini kalau Anda amati di media sosial ya. Nah, kalau yang bicara ini Zainuddin Paru ini saya sebut tadi Sekretaris Tim Seleksi Calon Kepala Daerah, dan dia memberikan keterangan persnya itu hari ini ya. Jadi kelihatannya mulai dicicil oleh PKS, mulai dari juru bicaranya menyatakan bahwa alasannya kenapa, karena Anies Baswedan sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari, tapi ternyata tidak bisa mendapatkan partner koalisi. Ya ini jangan salahkan lah kira-kira gitu kalau
PKS meninggalkan Anies karena katanya kan Anies sudah diberi karpet merah dengan 18 kursi yang ada di tangan PKS. Jadi kurang apa lagi kira-kira begitulah. Tetapi mungkin PKS yang lupa itu bahwa yang menjadi penyebab mengapa kemudian Anies kesulitan untuk mencari partner koalisi karena harga mati yang dipatok oleh PKS ya, bahwa kalau Anies mau diusung oleh PKS itu harus itu bahasanya begitu yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, harus berpasangan dengan Sohibul Iman. Ini yang kemudian membuat PKB yang juga sebelumnya sudah menyatakan akan mengusung Anies Baswedan, itu seperti dikatakan oleh Ketua DPP PKB Jakarta Hasbialah Ilyas, ya mereka kemudian memikir-mikir ulang gitu, dan PKB waktu itu sebenarnya tidak meninggalkan Anies, tapi mereka berusaha mencari partner koalisi lain, dan mereka waktu itu menjajaki PDIP, sehingga dengan begitu nantinya Anies dipasangkan dengan kader dari PDIP yang pada waktu itu nama yang disebut adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Dan PDIP sendiri mengaku mereka juga sudah membuka komunikasi dengan Anies Baswedan, ya, seperti dikatakan oleh Ketua DPP Puan Maharani, ya secara informal mereka sering berkomunikasi, dan ketika ditanya peluangnya apakah mereka itu akan mengusung Anies Baswedan, katanya lebih dari 50%. Jadi sebenarnya tidak tepat sekali kalau disebutkan ini semuanya ditimpakan kesalahannya kepada Anies Baswedan, bahwa karena lu udah gua kasih tiket ada 18 kursi, terus tinggal nyari tambahan 4 kursi lu nggak bisa, ya jangan salahin kalau gua ninggalin lu. Kira-kira begitu kan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PKS. Tetapi kan harusnya juga diucapkan hal yang sama oleh timnya Anies. Saya kira kalau Anies nggak mungkin mengucapkan, yakin Anies tidak bisa mendapatkan tiket karena dipatok harga mati dengan Sohibul Iman. Oke, itu kira-kira nanti dinamika yang terjadi di antara mereka. Tapi yang jelas dengan situasi semacam ini memang peluang Anies untuk mendapatkan tiket itu sangat kritis ya. Kalau PKS itu bersama dengan partai-partai koalisi perubahan yang lain, Nasdem dan PKB, itu kemudian merapat semuanya ke koalisi Indonesia Maju Plus, ya wassalam, selesai barang itu ya. Karena peluang untuk maju lewat calon independen tidak mungkin karena sudah ditutup tanggal 12 Mei lalu. Sementara kalau melalui jalur partai politik yang tersisa tinggal PDIP. Jadi PDIP juga cuman dengan 15 kursi nggak mungkin dia mengusung sendirian calonnya. Katakanlah kalau dia berhasil, katakanlah misalnya tetap meyakinkan partner koalisinya pada Pilpres lalu, yakni Perindo dan P3, masing-masing cuma punya masing-masing cuma punya 1 kursi maksud saya. Jadi total cuma 2 kursi. Kalau ditambah Perindo dan P3, ini kita membayangkan koalisi 03 waktu Pilpres yang lalu, jumlah kursinya juga cuma 17. Jadi nggak mungkin juga. Jadi, artinya ini dengan bergabungnya semua koalisi perubahan, partai-partai koalisi perubahan termasuk PKS ke koalisi Indonesia Maju Plus, itu yang jadi korban bukan hanya Anies Baswedan tetapi juga PDIP. Nah, mari kita kilas balik berkaitannya dengan hubungan antara Anies Baswedan dengan PKS ini. Hubungan mereka ini jelas mulai bisa kita lacak pada Pilkada Jakarta tahun 2017. Pada waktu itu PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra, usung pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, dan lawannya pada waktu itu ada 2 calon. Nah, waktu itu ada total 3 calon ya, Ahok Jarot, dan kemudian dari Demokrat Agus Harimurti Silviana Murni. Dan pada putaran pertama kemudian Agus Harimurti dan Silviana Murni tersingkir. Dan pada putaran kedua ketika berhadapan head to head antara Ahok bersama dengan Jarot, itu berhadapan dengan Anies dan Sandiaga Uno, kemudian Anies dan Sandiaga Uno itu menang telak ya, angka sampai 2 digit angkanya. Hubungan itu kemudian berlanjut lagi pada Pilpres 2024 kemarin ya. PKS itu berkoalisi dengan Nasdem dan PKB, dan seperti saya sebut tadi hasilnya buat mereka sebagai partai itu signifikan, diuntungkan. 3 partai semua perolehan suaranya naik, tapi memang untuk calon presiden dan calon wakil presidennya pasangan Anies dan Muhaimin itu kalah. Anda bisa teruskan ceritanya lagi dengan kecurangan Pilpres dan sebagainya, tapi saya nggak mau masuk ke wilayah itu. Nah, setelah KPU mengumumkan bahwa Prabowo dan Gibran itu ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kan kemudian
Anies bertemu dengan partai-partai pendukungnya, dan ketika bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saiku pada waktu itu, Ahmad Saiku menyatakan kepada Anies Baswedan bahwa PKS ini akan mengusung sendiri kadernya untuk maju pada pilkada di DKI Jakarta, dan karena itu Ahmad Saiku waktu itu minta semacam balas budi lah dari Anies yang sudah 2 kali diusung mulai dari Pilkada Jakarta sampai kemudian ke Pilpres 2024. Ini sudah waktunya buat Anies untuk membalas budinya PKS dengan mendukung calon yang diusung oleh PKS. Pada waktu itu reaksi publik masih belum terlalu keras karena ya mereka pasti menduga-duga siapa kader PKS yang punya elektabilitas tinggi. Walaupun mereka punya 18 kursi, tapi kalau mereka pasang call tinggi mau berkoalisi dengan PKS dengan catatan harus menjadi calon wakil gubernurnya, saya kira PKS juga akan kesulitan. Begitulah analisisnya pada waktu seperti itu. Dan tetapi orang pada waktu itu belum terlalu marah pada PKS ya. Yang cukup mengejutkan ketika akhirnya pada tanggal 23 Juni juru bicara PKS Ahmad Mabruri itu mengumumkan bahwa PKS sudah memutuskan mengusung Sohibul Iman sebagai calon gubernur PKS. Pada waktu itu banyak orang bertanya-tanya, tumben PKS mengumumkan nama calon gubernurnya, apalagi untuk sekelas Jakarta hanya diumumkan oleh seorang juru bicara, dan itu pun melalui keterangan tertulis, bukan keterangan resmi ya. Karena bagaimanapun juga kan keputusan-keputusan penting termasuk untuk kepala daerah itu diputuskan oleh Majelis Suro PKS, atau mereka menyebutnya DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat ya. Itu yang memutuskan siapa yang akan diusung itu seperti itu. Jadi harusnya diumumkan oleh DPTP atau oleh Presiden PKS setidaknya dalam sebuah forum resmi. Tetapi yang bikin kaget kita kemudian 2 hari kemudian ternyata pernyataan dari Mabruri itu secara tidak langsung diralat oleh Ahmad Saiku dalam sebuah pidato ketika memberikan pengarahan sekolah calon pimpinan ya, sekolah calon pimpinan dari PKS di Hotel Sahid Jakarta. Itu Saiku menyatakan bahwa DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, sudah memutuskan untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Itu disampaikan pun juga tidak secara formal, official untuk mengumumkan itu, hanya saya dalam pidato saja pada waktu itu Ahmad Saiku menyampaikannya. Jadi pernyataan dari Mabruri sebelumnya diralat gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu rupanya sambil memberikan resmi dukungan kepada Anies Baswedan ini, rupanya Anies Baswedan diberi tenggat waktu gitu ya. Tenggat waktu sampai 40 hari. Dan pada waktu itu mulai muncul suara-suara ini, kalau kemudian PKS masang harga mati harus berpasangan dengan Sohibul Iman, siapa yang akan partai mana yang akan mendukung begitu ya. Dan memang benar ini kesulitan karena kemudian tidak lama muncul reaksi-reaksi, terutama tadinya PKB melalui wakil sekretarisnya Saiful Huda menyatakan tidak ada masalah Anies Baswedan dipasangkan dengan Sohibul Iman, yang penting pokoknya Anies tidak dijadikan kader begitu ya. Nah, tapi belakangan setelah pulang dari haji, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa belum ada niatan mereka untuk memasangkan Anies dengan Sohibul Iman. Nah, dari situlah kemudian muncul upaya-upaya dari PKB untuk melakukan lobby-lobby, pertemuan dengan PDIP, membahas kemungkinan memasangkan Anies dengan kader PDIP. Jadi ini PKB tetap memegang opsi Anies gitu. Nah, terus muncul juga kemarin tanggal 22 Juli itu Nasdem secara resmi juga mengumumkan mereka akan mendukung Anies Baswedan. Dan pada waktu itu yang menarik adalah dia menyerahkan sepenuhnya pada Anies siapa calon wakil gubernur yang akan diusung, yang digandeng oleh Anies Baswedan. Ini persis mirip pada Pilpres lalu, walaupun sebenarnya Nasdem juga punya syarat ya, ini mereka tidak menginginkan Agus Harimurti sebagai calon wakil presidennya. Jadi artinya sebenarnya dengan pencalonan dari Nasdem itu hampir dipastikan Anies itu satu-satunya calon gubernur yang bakal maju pada pilkada Jakarta. Setidaknya sudah ada 3 partai plus kemungkinan besar PDIP akan bergabung.
Nah, pada waktu itu yang justru kebingungan adalah Koalisi Indonesia Maju Plus, karena mereka sebenarnya tadinya menginginkan Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta, tetapi Ridwan Kamil maupun Golkar itu kelihatannya nggak berani berhadapan dengan Anies Baswedan. Nah, dalam beberapa perkembangan terakhir itu kemudian terjadi perubahan-perubahan yang sangat dramatis, dan kemudian Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, menyatakan bahwa ini Kim ini nanti akan tambah beberapa partai di luar Kim, dan namanya kemudian berubah menjadi Kim Plus. Nah, dari situ kemudian orang menduga-duga siapa Kim Plus itu. Nah, pada waktu itu yang diduga adalah Nasdem dan PKB. PKS belum masuk di situ. Dan PKB pun mengakui semacam itu lewat wakil ketua umumnya Jazilul Fawait menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk gabung dengan Kim Plus, dan berarti ya batal pencalonan mereka terhadap Anies Baswedan itu gitu. Nah, waktu itu masih belum terlalu mengejutkan karena kan dengan masih ada PKS masih aman, apalagi masih ada PDIP. Jadi mungkin aja PKS dan PDIP kemudian berkoalisi, dan tinggal tergantung bagaimana negosiasinya begitu ya. Nah, tapi ternyata belakangan kemudian muncul opsi bahwa Ridwan Kamil itu akan dipasangkan dengan Ahmad Saihu, Presiden PKS. Orang kemudian jadi mengkait-kaitkan ini dengan keputusan PKS mengusung Bobi, menantu Pak Jokowi, di Sumatera Utara. Jadi dan ternyata benar ini, kalau lihat pernyataan-pernyataan yang ada, ya memang ini PKS akan masuk ke Koalisi Indonesia Maju Plus dan Anies ditinggalkan. Rasanya kita nggak bisa membayangkan kalau kemudian Nasdem mengambil sikap yang sama seperti Pilpres yang lalu gitu, tetap ngotot dia tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dengan segala konsekuensinya. Ya karena situasinya sekarang berbeda. Satu, ini Koalisi Indonesia Maju Plus itu bukan lagi dipimpin oleh Pak Jokowi, tapi dipimpin oleh Prabowo. Kedua, ini Pak Prabowo ini kan di awal masa jabatannya, sementara kalau kemarin Pak Jokowi di ujung masa jabatannya. Jadi terlalu riskan buat Nasdem kalau kemudian mereka juga tetap ngotot mengusung Anies, dan dengan begitu Anies misalnya akhirnya bisa berlayar juga, bisa mendapatkan tiket karena Nasdem misalnya berkoalisi dengan PDIP. Jadi kalkulasinya memang sekarang ini sangat berat buat Anies kemungkinan untuk mendapatkan tiket, ya kecuali kalau terjadi keajaiban-keajaiban. Soalnya kalau saya sering berbicara dengan teman-teman atau orang-orang dekatnya Anies ini dikenal sebagai manusia yang beruntung gitu. Orang Jawa nyebutnya bejo. Seperti halnya ketika dia mau maju di Pilgub Jakarta waktu itu kan dia itu kan jobless lah boleh sebut gitu ya. Dia baru di reshuffle oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan, dan katanya sih dia bersiap-siap untuk pergi ke Amerika gitu, akan menjadi pengajar di Amerika. Tiba-tiba dia kena DBD dan dia harus tinggal di Jakarta, dan ketika proses untuk mencari penantang Ahok di Jakarta muncullah nama Anies, dan kemudian ternyata setelah diusung oleh Gerindra dan PKS dia yang memenangkan Pilkada Jakarta. Kali ini kita mau coba buktikan apakah Anies ini memang manusia bejo. Yang jelas pada Pilpres 2024 kemarin itu sentuhan magic atau bejonya Anies itu tidak terbukti. Anda boleh ngomong kan dicurangin dan sebagainya. Tapi itu apapun, namanya bejo itu kan tidak ada kalkulasi, tidak ada kaitan dengan kalkulasi rasional. Namanya bejo, ya beruntung terus. Mari kita saksikan ini sambil saya tahu bahwa di antara Anda ini pasti akan makin marah besar pada PKS. Tapi PKS kan sudah membela diri begitu ya. Dia menyatakan kan kami sudah memberikan kesempatan pada Anies, memberikan karpet merah, ada 18 kursi, dan Anies tinggal nambah 4 kursi, masa nggak bisa gitu. Saya membaca juga komentar dari netizen, emang 18 kursi itu hasil kerja kerasnya PKS sendiri. Itu kan juga ada kontribusi karena mereka mendukung Anies atau dikenal sebagai kotil efek. Mana yang benar, saya nggak mau masuk wilayah seperti itu, tetapi jujur saja kalau dari sisi demokrasi, ya situasi yang akan terjadi di Jakarta kalau betul kemudian mereka itu semua partai-partai itu bergabung dalam suatu koalisi pendukung pemerintah dan menyisakan PDIP di luar yang tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlah kursinya tidak cukup, dan nantinya kemudian dipersiapkan lawannya itu adalah calon independen,
Saya kira ini memang semakin menunjukkan betapa rusaknya demokrasi Indonesia setelah kemarin juga kita menyaksikan rusaknya demokrasi Indonesia di tangan Jokowi pada Pilpres 2024. So, silakan menikmati, itulah situasi Indonesia saat ini di bawah Presiden Jokowi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.